Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film horor Indonesia. Cerita yang cukup menarik dan rekomen untuk para pecinta horor. Langsung aja gak usah pakai lama. Film dimulai dengan bertempat di Temanggung tahun 1993. Bu Ratna menyuruh anak perempuannya bernama Neta untuk bersembunyi. Bu Ratna mencari suaminya yang sedang melakukan ritual pesugihan. Suaminya ini bernama Pak Jamal sedang melakukan sebuah ritual. Saat ritual, sang dukun berkata kalau Pak Jamal tidak bisa mempunyai keturunan lagi akibat ritual itu. Bu Ratna lalu ketemu dengan keponakan dukun itu yang bernama Asti. Dia marah-marah karena suaminya melakukan ritual sesat. Neta kemudian pergi mencari ibunya karena adiknya terus menangis. Tiba-tiba dia melihat keranda terbang atau lampor, dan lampor itu mengejarnya sampai ke rumah. Neta kemudian sembunyi di bawah kasur. Ia berhasil selamat, tapi lampor itu mengambil adiknya. Bu Ratna datang tapi sudah terlambat. Dia lalu mengajak Neta untuk pergi jauh agar Neta tidak menjadi korban selanjutnya. Time skip di kota Medan tahun 2019. Neta sekarang sudah berkeluarga. Suaminya bernama Edwin. Dia juga telah mempunyai dua anak bernama Adam dan Sekar. Sedangkan Bu Ratna sendiri baru saja meninggoy. Edwin sedang menghadapi masalah keuangan. Dia berencana menjual rumahnya. Ternyata selama ini Neta merahasiakan kepada Edwin kalau ayahnya masih hidup. Tapi dia berkata kalau mereka meninggalkannya karena ayahnya menikah lagi. Edwin pun marah. Dia lalu mengajak Neta dan anak-anaknya pulang ke Jawa untuk menemui Pak Jamal. Karena sebelum meninggoy, Bu Ratna menyuruh Neta menemui ayahnya untuk menyampaikan sebuah pesan. Di desa Neta sendiri di Temanggung ternyata masih diteror oleh lampor. Seorang bapak-bapak sedang menyalakan obor untuk mengusir lampor. Singkat cerita, Neta dan keluarganya sudah sampai di Kendal. Mereka menunggu dijemput oleh sepupu Neta yang bernama Yoyo. Di perjalanan, Yoyo bercerita kalau Pak Jamal semakin kaya. Dia sekarang adalah juragan tembakau paling sukses. Dia juga menikah dengan Asti. Tapi kabar yang berembus, Pak Jamal kena pelet oleh Asti. Saat OTW, ada melihat awan yang berbentuk naga. Yoyo lalu berkata kalau menurut kepercayaan orang-orang di kampungnya, itu adalah tanda-tanda akan ada musibah. Obor-obor yang ada di kampung mereka itu ternyata adalah penanda jalan untuk lampor. Orang-orang kampung percaya kalau keranda terbang itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Dan kalau mereka datang terdengar suara welwo. Saat sampai di kampung Neta, mobil mereka berhenti di jalan karena ada mobil yang mogok di depan mereka. Yoyo lalu bertemu dengan tetangganya yang mengabarkan kalau Pak Jamal telah meninggoy. Yoyo lalu memberitahu Neta kalau Pak Jamal tadi pagi meninggoy karena serangan jantung. Neta akhirnya sampai di rumah ayahnya. Tapi para tetangga justru menganggap kalau dia adalah penyebab ayahnya meninggoy. Dan juga kedatangan lampor ke kampung mereka. Lalu ada seorang perempuan datang. Ia bernama Nining, anak pembantunya dulu. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Jamal. Neta masuk ke dalam rumah dan dia terkejut melihat ayahnya sedang kejang-kejang. Ternyata masih ada susuk yang berada di dalam tubuhnya. Pak Atmo yang dulu membantu ritual pesugihan lalu melepas susu-susu itu. Pak Jamal akhirnya dikafani setelah semua susu telah dilepas. Neta lalu bertemu dengan Asti. Saat Neta menyebut nama ibunya, tiba-tiba jenazah Pak Jamal terbangun. Neta lalu berbicara dengan ayahnya. Ia menyampaikan pesan bahwa ibunya telah memaafkan semua kesalahan Pak Jamal. Setelah itu, Pak Jamal benar-benar telah pergi. Anak angkat Pak Jamal yang bernama Mita juga datang. Pak Jamal akhirnya dimakamkan. Di sana Sekar tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sedang berdiri di depan sebuah makam kecil. Itu adalah makam adik Neta. Dan Sekar sendiri berkata kalau dia tahu makam itu karena diberitahu oleh kakeknya. Diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Bimo. Dia adalah seorang pegawai Pak Jamal yang juga tinggal di sana. Dia seorang maklar tembakau sekaligus jadi debt kolektornya Pak Jamal. Nining bercerita kepada Neta kalau Mita adalah anak yang manja dan semua kemauannya selalu dituruti oleh ayahnya. Hubungan Mita dan Asti juga kurang baik. Bimo juga digosipkan adalah pacar dari Asti. Nining juga bercerita kalau Pak Jamal sering melamun setelah lampor kembali muncul di desa itu. Edwin masih penasaran tentang kebenaran lampor. Menurut Yoyo, di kampungnya setelah Isya orang-orang tidak boleh keluar rumah karena berbahaya dan lampor itu datang karena ada sesuatu yang tidak benar di desa mereka. Di dapur, Meta berbincang dengan Neta. Dia bilang kalau Asti sebenarnya khawatir harta warisan Pak Jamal akan jatuh ke tangan Neta. Ia lalu pergi saat mendengar suara Bimo. Asti sangat senang Neta pulang lagi. Dia berkata kalau almarhum suaminya bisa tenang setelah Neta datang. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Mita keluar kamar dan mau pergi. Mita lalu bertengkar dengan Asti. Dia berkata kalau akan pergi dari rumah itu saja.
Asti lalu pamit untuk istirahat dan Bimo menjelaskan soal aturan desa kepada Edwin. Dia berkata, kalau ada Lampor jangan sampai terlihat dan pantang untuk melihatnya. Di kamar, Asti terkejut saat mengetahui uang dan beberapa sertifikat rumah telah hilang. Ternyata Mita yang mencurinya, dan dia sedang bersama teman laki-lakinya yang bernama Tony. Edwin terbangun dan kebingungan saat dia tahu Adam tidak ada di sampingnya. Ternyata Adam sedang musreng di ruang tamu. Jendela rumah tiba-tiba terbuka. Edwin dan Adam didatangi oleh Lampor. Saat sedang panik, tiba-tiba Lampor pergi dan Adam berkata kalau dia melihat kakeknya. Di tempat lain, Mita ketakutan saat dia mendengar suara welwo-welwo. Mereka berdua pun lari lalu masuk ke dalam sebuah gubuk. Tony ternyata tidak ikut masuk ke dalam rumah karena dia tidak percaya dengan Lampor. Dia malah sibuk dengan motornya. Lampor lalu datang dan menghabisi Tony, tapi Lampor tidak mengejar Mita. Kini Edwin akhirnya percaya dengan adanya Lampor di desa itu. Setelah dia melihat sendiri dan dia mimpi di bawah Lampor. Adam dan Sekar sedang bermain layang-layang di lapangan. Lalu Sekar mendengar ada suara kakeknya memanggil. Sekar pergi mencari asal suara itu. Adam lalu kebingungan mencari adiknya. Ternyata Sekar dituntun ke tempat Mita yang sedang pingsan. Mereka pun segera memberitahu orang tuanya. Saat dibawa ke rumah, Mita tiba-tiba kesurupan. Ia berkata, kalau Lampor datang untuk orang-orang yang berdosa sambil menunjuk ke arah Nining dan Neta. Adam kemudian kembali ke lapangan untuk mengambil layangan. Dan layangan tiba-tiba putus dan jatuh di bawah sebuah pohon besar. Adam melihat ada kain yang dikubur. Dia pun menggalinya. Dan ternyata isinya adalah mayat bayi. Bimo dan Asti datang untuk memanggil Adam. Namun saat dicari lagi, kain itu tiba-tiba menghilang. Balik ke rumah, Edwin bingung kenapa Mita berkata kalau pendosa yang dicari Lampor adalah Neta. Dia bingung dosa apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Bimo dan Pak Anto membawa Mita pergi agar yang lain tidak menjadi korban Lampor. Pak Atmo berkata kalau Lampor adalah prajurit Nyi Roro Kidul, dan jika mereka melawannya maka akan terjadi pagabluk. Yoyo yang sedang keluyuran mendengar ada suara minta tolong dari sebuah rumah. Edwin bersikeras akan mengungkap istri Lampor. Dia yakin kalau Neta bukanlah pendosa yang dimaksud. Dia kemudian pergi menemui Mita. Edwin lalu bertemu dengan Yoyo di rumah tempat Mita disekap. Mereka lalu bersembunyi saat Lampor tiba-tiba datang. Mita berkata kalau pendosanya adalah Asti dan Bimo. Dia curiga kalau Pak Jamal dihabisi oleh mereka berdua. Kemudian Lampor masuk dan mendekati mereka. Dan mereka bertiga pun ketakutan. Ternyata Lampor itu hanya mengambil Mita. Edwin menceritakan apa yang dikatakan Mita kepada Neta. Sekarang giliran Adam yang menghilang. Edwin dan Yoyo mencari ke seluruh desa, tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Adam. Pak Atmo mencari petunjuk lewat iPad milik Adam yang dia pakai semalam. Pak Atmo lalu berkata kalau Adam telah diambil Lampor. Edwin datang dan dia tidak percaya kalau anaknya telah diambil Lampor. Asti yang kesal lalu menyuruh Edwin bertanya kepada Neta kenapa anak mereka yang menjadi korban. Neta akhirnya menceritakan semuanya kepada suaminya. Dia berkata kalau seharusnya dialah yang diambil oleh Lampor, bukanlah adiknya. Dan sekarang justru anaknya yang diambil. Yoyo berkata kepada Edwin kalau Lampor itu bersarang di Curug Surodipo di Gua Gontomayit. Mereka berdua segera OTW pergi ke sana mencari Adam. Kini Neta menangis di kamar. Sekar lalu datang dan berkata kalau Neta harus kuat dan menunjukkan rasa sayangnya kepada Adam dan Sekar. Tapi kemudian Sekar berkata kalau yang bilang tadi bukanlah dia tapi kakeknya. Sekar berkata kalau kakeknya tadi berada di dalam lemari. Ternyata selama ini Sekar sering bertemu dengan kakeknya. Dan kakeknya juga berkata kalau dia dan Adam pasti akan diambil oleh Lampor. Neta lalu pergi ke makam. Dia menangis di depan makam ayahnya. Neta sedih kenapa ayahnya memberikan Adam kepada Lampor dan tidak sayang kepada dirinya. Asti ternyata mengikuti Neta ke makam. Dia berkata kalau sebenarnya Pak Jamal sayang pada Neta dan setiap tahun menulis surat, tapi tidak tahu harus dikirim kemana. Selama ini dia sangat berharap kalau Neta akan pulang. Asti kemudian terkejut saat mendengar Neta berkata kalau Asti dan Bimo telah menghabisi ayahnya. Neta terus menuduh hal-hal yang buruk tentang Asti dan Bimo. Asti akhirnya bercerita kalau sebenarnya dia dipaksa menikah karena Pak Jamal mempunyai perjanjian hutang dengan Pak Atmo. Dia lalu memberikan surat warisan yang dititipkan Pak Jamal untuk Neta. Edwin dan Yoyo sudah sampai di Curug Surodipo. Pak Atmo dan Bimo ternyata juga ke Curug Surodipo. Balik ke rumah, Sekar berkata kalau kakeknya baru saja memberikan petunjuk lewat lukisan Adam. Neta terkejut ketika dia melihat iPad Adam. Dia lalu menyuruh Asti untuk melihat iPad Adam. Di iPad itu ada video rekaman Bimo sedang selingkuh dengan Nining. Ternyata Bimo, Nining, dan Pak Atmo telah bersengkongkol untuk menghabisi Pak Jamal.
Angin kencang tiba-tiba berhembus di kamar Asti. Pak Jamal tiba-tiba masuk ke tubuh Sekar. Dia berkata, kalau Asti selama ini telah ditipu oleh orang-orang yang selama ini dia sayangi. Dia juga berpesan agar Asti mulai sekarang harus menjaga Sekar. Pak Atmo sedang melakukan ritual di gua Gondom Mayit. Edwin yang datang mencari Adam pun bertemu dengan Pak Atmo. Mereka berdua lalu baku hantam dan sama-sama terluka. Edwin pingsan karena terkena lemparan cangkul. Bimo yang melihat Pak Anto terluka justru meninggalkannya, bukan menolongnya. Edwin yang tersadar pun segera pergi bersama Yoyo dan meninggalkan Pak Atmo. Di tempat lain, Neta berada di bawah pohon besar, sesuai dengan gambaran Adam di buku. Neta kemudian menggali tanah di bawah pohon besar itu. Dia lalu menemukan bungkusan kain yang berisi mayat bayi. Nining tiba-tiba datang menyerang Neta dari belakang. Mereka berdua lalu baku hantam. Balik ke Pak Atmo. Dia bisa hidup lagi karena ilmu hitam yang dimilikinya. Nining terus mengejar dan menyerang Neta. Tiba-tiba Bimo datang dan membantu menyerang Neta. Bimo dan Nining akan mengorbankan Neta dan Adam kepada Lampor. Mereka berdua masuk ke dalam rumah saat mendengar suara Lampor telah datang. Beruntung Edwin dan Yoyo datang tepat waktu. Lampor semakin dekat, namun Neta justru melihatnya. Dia siap diambil oleh Lampor agar keluarganya selamat. Lampor lalu menangkap Neta. Dia akan membawanya. Namun tiba-tiba Lampor melepaskan Neta. Di sisi lain, Yoyo berhasil mematikan lampu mobil. Kemudian Lampor akhirnya masuk ke dalam rumah itu. Dia mengejar Bimo dan Nining. Lampor menghabisi Bimo, kemudian membawa Nining pergi. Neta segera pulang ke rumah karena khawatir dengan keselamatan Sekar. Di rumah, Asti mendengar ada suara orang mendobrak jendela. Ia lalu menyuruh Sekar untuk bersembunyi. Dan benar saja, yang datang adalah Lampor. Pak Atmo masuk ke dalam kamar dan menangkap Sekar untuk diberikan pada Lampor. Neta akhirnya datang. Dia melihat Sekar dibawa oleh Lampor. Ia lalu mengejar Lampor yang membawa anaknya. Dia menghidupkan lampu mobil agar Lampor mendatanginya. Saat Neta bayuan dengan Lampor, Neta lalu menginjak gas dan menabrak keranda terbang itu. Keranda itu pun rusak dan Sekar bisa keluar dari keranda. Mungkin Lampor harus mengupgrade bahan kerandanya dari bahan stainless ya. Neta kini bersiap menghadapi Lampor. Dia berkata agar Lampor mengambil dirinya saja. Tiba-tiba arwah Pak Jamal masuk ke dalam tubuh Sekar. Dia bertanya apakah Neta sudah menyampaikan seluruh pesan ibunya. Neta lalu memeluk Sekar. Sambil mengucapkan apa yang almarhum ibunya katakan, dia mengucapkan Surodiro Joyo Diningrat Lebur Dening Pangestuti. Dan Lampor pun hilang tak jadi mengambil mereka. Di rumah Asti sudah tak bernyawa lagi. Di sini diketahui ternyata Pak Atmo ingin mengorbankan Neta agar dia menjadi dukun sakti yang bisa mengendalikan Lampor. Dan tiba-tiba Lampor berada di belakang Pak Atmo lalu membawanya pergi. Neta dan keluarganya semua selamat dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan keluyuran malam hari saat ada teror demit.